kita berharap semua stakeholder, apakah dia peserta maupun pemilih, bisa menggunakan media sosial sebagai ajang yang media yang penting untuk berinteraksi ya. Karena dia tidak punya limit baik waktu maupun area, mau di mana saja bisa menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Nah, para calon karena begitu banyaknya agenda yang harus diikutinya, tentu dia membutuhkan tim pengelola yang profesional. Nah, kami sangat berharap bahwa calon-calon ini bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan konstituennya. Walaupun kita pahami bahwa tidak semua masyarakat kita yang familiar dengan media sosial, tapi paling tidak mereka yang berinteraksi dengan media sosial adalah kelompok masyarakat yang pastinya terdidik, kemudian tentu sedikit banyaknya berpengaruh terhadap lingkungannya. Khusus untuk kalangan muda yang sekarang menjadi perhatian tidak hanya dalam konteks nasional tapi internasional, yang kurang minat dengan kegiatan politik, maka ini harus disentuh secara khusus oleh para calon dengan media yang digandrungi, yaitu media sosial. Pilkada yang berkualitas dan damai, tentu salah satu yang wajib dihindari adalah no black campaign, karena kampanye kotor atau perang kotor pada dasarnya musuh bagi demokrasi dan kemanusiaan kita. Ada banyak faktor yang membuat orang melakukan kampanye kotor melalui media sosial, tapi beberapa hal harus kita hindari karena media sosial memang memberikan ruang yang luas kepada pemilih, kepada publik untuk mendistribusi, menyebarkan konten-konten negatif yang tidak sesuai ya dengan kepentingan kita untuk menjaga pilkada. Banyak dorongan, misalnya salah satunya karena faktor psikologis, jadi faktor figur yang memiliki lovers dan hatersnya masing-masing. Tapi kita sebagai penggiat demokrasi mesti tetap harus waspada dan selalu membuat dan menyebarkan konten-konten positif di media sosial kita melalui akun kita masing-masing. Halo, nama saya Enda Nasution. Menurut saya peran media sosial di zaman sekarang ini sangat penting dengan hubungannya keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Salah satunya tentunya sebelumnya kita sudah mengalami pemilu, pemilihan umum. Ke depan ini juga adalah pemilu kada ya, kepala daerah. Kenapa kemudian itu jadi penting? Karena salah satu pilar demokrasi itu adalah informasi. Kita harus punya informasi yang cukup tentang kepala-kepala daerah yang akan kita pilih. Dan kekritisan masyarakat terutama menggunakan media sosial untuk menggali informasi tentang masing-masing kepala daerah, untuk mengawasinya juga jadi sangat krusial, karena tentunya kita tidak ingin salah pilih mendapatkan kepala daerah yang nantinya akan memimpin daerah kita. Jadi yang baik adalah tentunya gunakan media sosial secara positif untuk mengawasi, tapi juga untuk meminta informasi. Mereka yang bisa meraih pemilih yang muda, handal menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, nantinya akan jadi yang menang di pemilu kada berikut. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir yang paling muda, saya sangat mengharapkan laki-laki di Paramadina seperti ini. Tolong, Mas Nodi Fadrino atau Mas Rino sangat muda dan sekarang menjadi digital strategis di salah satu partai ya Mas ya. Dan boleh sebutkan Pak? Oke, dari digital. Tunggu. Oke, beliau merupakan lulusan University of Melbourne dari Hubungan Internasional dan Sosiologi Mas ya. Nah, yang itu belum jauh umurnya sama kita, 3 tahun lebih dari saya Mas. Cocok itu ketua rumah tangga. Ya, dalam pilkada serentak ini penggunaan media sosial yang baik seharusnya digunakan sebagai alat berdemokrasi, sebagai arena berdebat yang secara positif dan digunakan sebaik mungkin untuk menjaga kualitas pilkada tersebut.
membongkar semua kelebihan dan kekurangan calon-calon agar kelak di saat pilkada calon yang terpilih adalah calon yang benar-benar capable untuk memimpin dan juga bersahabat dengan generasi muda dan generasi penerus yang aktif di media sosial. Saya Hariko, Direktur Eksekutif Komuni Konten. Dua hal yang menjadi tujuan utama kenapa kita mengadakan acara ini. Yang pertama, kita ingin memperkuat komitmen pengguna media sosial untuk menggunakan media sosialnya demi suksesnya pilkada serentak ini. Karena kalau pilkada serentak ini nggak sukses, kan banyak di 260-an kota. Ini negara nggak akan stabil. Padahal bulan Januari 2016 kita masuk pasar bebas ASEAN. Nah, bayangkan kita masuk pasar bebas ASEAN dengan situasi banyak ribut akibat pilkada. Kita tidak akan fokus untuk menghadapi ASEAN. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menanamkan kesadaran bahwa setiap orang itu hari ini sudah menjadi kantor berita. Dulu kita adalah penikmat konten dari media. Jadi media menghidangkan berbagai konten kepada kita, baik video, suara, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang situasinya itu sudah berubah. Kita yang menjadi koki sekarang, kita yang memasak konten. Nah, analoginya gini, kalau dulu itu kita bisa menyalahkan TV, radio, koran. Mungkin kita bisa bilang, waduh, itu siaran TV-nya kok nggak berkualitas. Nah, hari ini terbalik. Kita juga bisa dikritik. Waduh, kamu apa yang kamu posting di Facebook, di Twitter, di Instagram nggak berkualitas gitu. Nggak berkualitas. Ini maksud saya bukan berarti kita harus melulu serius. Konten-konten yang menghibur itu berkualitas. Konten-konten yang sifatnya unik itu juga berkualitas. Jadi intinya dalam pilkada serentak ini tergantung pengguna media sosial sekarang. Apakah dia akan menggunakan akunnya untuk meningkatkan kualitas pilkada, atau dia akan menggunakan akunnya untuk menjatuhkan kualitas pilkada ini? Gitu lah. Maksudnya menjatuhkan itu, kita kan ingin partisipasi meningkat. Jadi jangan sampai gara-gara media sosial anak muda makin benci sama politik. Justru dengan media sosial ini anak muda makin suka dengan politik. Terus yang terakhir, pesan untuk anak-anak muda, sekarang ini ada pepatah yang mengatakan gajah mati itu meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan akun media sosial. Artinya setelah kita mati, orang akan tetap melihat apa-apa yang kita posting. Nah, jangan sampai setelah kita meninggal nanti akun medsos kita masih ada, dan orang melihat apa yang kita posting banyak yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung merugikan orang, informasinya tidak benar, bahkan fitnah, merugikan orang banyak. Singkatnya, kampanye hitam itu merubuhkan Indonesia. Kampanye hitam itu tidak sesuai dengan Sumpah Pemuda, atau bertentangan dengan Sumpah Pemuda, atau merusak persatuan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa nge-share acara ini dengan hashtagnya apa teman? Hashtagnya apa? Hashtagnya akunku demi